you. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Ini edisi spesial ya, karena tamunya juga spesial. Seperti saya sampaikan tadi, tokoh media sekaligus politik sudah 45 tahun aktif di dunia politik di tanah air ya. Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem. Selamat malam Pak Surya Paloh. Selamat malam Rahma, selamat malam. Baik Pak Surya, apa kabar? Baik sekali. Iya, ini saya suka biasanya Pak Surya kan selalu semangat dengan suara baritonnya ini Pak ya. Tetapi ini masih semangat Pak saat ini Nasdem berdasarkan hasil survei elektabilitasnya naik, begitu ya Pak. Sejauh ini persiapannya bagaimana anggota Nasdem? Apakah sudah memenuhi target ini sampai belasan juta katanya ya Pak? Iya betul sekali. Jadi Rahma bagaimanapun juga sebagai partai yang baru saja didirikan dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai salah satu peserta pemilu pada tahun 2014 ini. Relatif konsolidasi yang sudah berjalan dalam waktu yang singkat ini cukup membesarkan hati. Dan ada beberapa kerja dasar partai yang telah dimulai sejak awal kehadirannya. Dan ini semakin hari semakin bisa memberikan indikasi bahwasanya progres yang berjalan ini masih sesuai dengan harapan kita. Benar katanya anggotanya sudah 14 juta, seperti itu Pak Surya? 14.390 sekian ribu hari. Ya. Berdasarkan data yang akurat. Akurat sekali karena real time. Jadi setiap menit nanti kita lihat apakah 5 menit atau 10 menit kemudian ada tambahan anggota baru atau tidak ya. Iya, ini sebelum kita bicara lebih jauh tentang politik ini Pak Surya, mungkin publik tahu selain sebagai tokoh politik, Pak Surya juga sebagai tokoh media, pendiri salah satu stasiun TV swasta begitu ya Pak ya. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Pak Surya sudah lama ya sebagai pengusaha sukses, bahkan sudah mulai usahanya sejak usia dini ya Pak, 14 tahun. Ini bagaimana ceritanya bisa, kita tidak bisa membayangkan ya 14 tahun, mungkin anak-anak masih main-main, kalau anak sekarang mungkin masih main PS atau bagaimana begitu ya Pak ya. Ini Pak Surya sudah berbisnis, ceritanya seperti apa itu Pak Surya? Saya juga sulit untuk membayangkan ketika saya dalam usia 62 tahun hari ini. Melihat flashback masa lalu ketika 14 tahun memulai sebuah usaha yang saya jalankan. Usaha apa itu Pak Surya 14 tahun? Ya, namanya usia 14 tahun, pertama sekali terjun dalam bidang usaha, tentu tidak ada perencanaan yang matang, kesiapan yang baik. Semua terpanggil begitu saja ketika melihat ada beberapa rekan ya, yang mungkin jauh lebih senior dari saya melakukan aktivitas usaha dagang ya. Karena pada waktu itu saya berkesempatan berteman dengan teman yang sudah memulai dunia usaha. Dagang apa waktu itu Pak Surya? Supplier saja. Jadi supplier itu hanya menghubungkan antara bahan baku yang dimiliki, perdagangan yang dimiliki oleh yang mempunyai untuk barang-barang tertentu untuk saya beli, saya ambil, kemudian saya salurkan kepada pembeli lainnya. Siapa ini yang belajar dari mana Pak Surya dari bisnis ini? Saya pada waktu itu tinggal di daerah perkebunan, jadi perkebunan itu perkebunan Gojiers, ya. Dia pada waktu itu mempunyai aktivitas perkebunan karet di daerah Sumatera Utara, dekat kota Siantar, Kabupaten Simalungun sana, tepatnya di Dolok Melangir. Nah, usia saya 14 tahun, tapi ketika pada suatu hari saya melihat teman saya, namanya saudara Heri pada waktu itu, dia berbincang-bincang dengan saya, kemudian saya ikutin aktivitasnya itu sebagai supplier di bidang spare part kendaraan bermobil. Dia menjadi inspirasi Bapak dalam bidang bisnis. Dia bagaimana dia begitu ulet, tekun menunggu namanya apa keberhasilan untuk mendapatkan PO. PO itu singkatan dari purchase order ya. Ya, perkebunan itu memang memiliki kebutuhan ya. 9 bahan pokok, kemudian memerlukan juga spare part kendaraan roda 4. Ya, untuk sebagaimana menjalankan operasional yang terus-menerus dijalankan oleh manajemen perkebunan itu. Padahal ayah bukan pengusaha ya Pak Surya, polisi ya. Polisi. Tapi Pak Surya punya terobosan tersendiri menjadi pengusaha, tidak ingin mengikuti jejak orang tua begitu ya. Iya betul sekali. Baik, ini sebelum lebih jauh lagi nih Pak Surya, kita ada tayangan tentunya tentang profil tokoh kita kali ini.
Surya Paloh mempunyai nama lengkap Surya Dharma Paloh, lahir di Kutaraja, Banda Aceh, 16 Juli 1951. Surya Paloh dikenal sebagai pengusaha pers dan pimpinan media grup yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Ia terlahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Meski lahir di Tanah Rencong, Surya Paloh besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bakat bisnisnya sudah terasa sejak masa remaja. Ia menjadi pengusaha di kota Medan. Aktivitas politiknya yang menyebabkan Surya Paloh pindah ke Jakarta menjadi anggota MPR 2 periode. Di kota metropolitan Jakarta, Surya Paloh semakin terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia. Surya Paloh memang mengenal dunia bisnis tak kala masih remaja. Sambil sekolah, ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membeli barang-barang itu dari 2 orang toke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha. Lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan. Saat masih di Medan, Surya Paloh pernah mendirikan perusahaan karoseri, sekaligus menjadi agen penjualan mobil. Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Selain sibuk berdagang dan belajar, Surya Paloh juga hobi berorganisasi. Ia pernah terjun ke dalam berbagai organisasi massa yang kerap menentang kebijakan pemerintahan Orde Lama yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan. Surya Paloh pernah menjadi salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Di dunia politik, Surya Paloh memiliki kesadaran dan prinsip bahwa kegiatan politik harus ada uang sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan. Sama ini. Ya, ini pemirsa tadi tayangan ini aktivitas Pak Surya ya. Tadi berbagai aktivitas Pak Surya sekarang juga sedang sibuk-sibuknya, apalagi di tahun politik begini ya Pak ya. Semakin sibuk. Kita akan berbincang lagi nih Pak Surya, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih bersama tokoh kita Pak Surya Paloh ya Pak Surya. Kita tahu ya Pak Surya bergerak di media, tapi sebelumnya sebenarnya tadi diceritakan bisnis dulu kan ya Pak ya, dari yang terakhir Indocater ya atau catering, sebelum kemudian beralih ke media. Kita tahu dulu media yang menjadi pelopor juga adalah prioritas ya Pak Surya. Nah, ini apa yang membuat Pak Surya berpindah ya dari bisnis kemudian pindah ke media, padahal waktu itu Pak Surya belum menjadi wartawan ya? Ya, mungkin sebuah obsesi dan hobi yang saya lakukan sejak usia relatif muda sekali. Ya, saya kan umur 18 tahun sudah berkecimpung juga di komunitas media massa. Saya menjadi penulis pemula begitu ya. Belajar menulis, kemudian ikut dalam satu processing membuat berita, kemudian nanti melihat hasilnya setelah dicetak. Tapi waktu itu Pak Surya tidak gamang atau tidak takut ya ketika mendirikan prioritas begitu. Saat itu sudah ada percetakan yang sudah lebih terkenal begitu ya Pak ya? Ya, memang ini bahagian daripada idealisme dan obsesi seperti saya katakan tadi, dan memperjuangkannya tidak mudah. Jadi bayangkan Rahma hanya untuk merealisasikan keinginan melahirkan sebuah media atau institusi media, dalam hal ini harian prioritas, itu diperlukan perjuangan yang relatif cukup panjang Rahma. Lebih daripada 3,5 tahun sedikit-dikitnya saya memperjuangkan itu mendapatkan surat izin saja. Hampir 4 tahun waktu, energi ya, yang sungguh-sungguh harus saya siapkan, meyakinkan mereka yang mempunyai kewenangan
Dan tidak lama dibredel lagi ya Pak ya. Tapi itu tidak mematahkan semangat Pak Surya untuk bergerak di bidang media, bahkan terus ya ke media Indonesia, bahkan kemudian ke televisi begitu, televisi berita lagi begitu ya Pak ya. Memang berita atau media pers ini salah satu obsesi Pak Surya begitu. Ya, betul. Tapi bagaimanapun juga media Indonesia walaupun usianya relatif tidak panjang, hanya 13 bulan, tapi catatan sebagai media baru, dia mencapai satu rekor yang tertinggi dalam jumlah readers, pembaca, oplah, mendapatkan tempat di hati berbagai kalangan, terutama pengambil kebijakan, dan tidak ada sidang kabinet pada waktu itu yang tidak membahas apa berita media Indonesia pada saat mereka akan bersidang. Seperti itu membanggakan hati saya. Apalagi ya memang kontroversi pada zaman di mana pers yang sedang terbelenggu, ya kan? Saya ingin membawakan suasana baru. Bagaimana sebuah imperio baru menuntut kebebasan pers, membebaskan dirinya dari belenggu, ya, dalam suasana di mana pemerintahnya memang menginginkan semuanya itu harus dalam suasana core, satu tone, satu nada. Nah, saya katakan itu tidak cocok untuk kita yang ingin maju sebagai satu bangsa. Pak Surya selalu punya terobosan-terobosan baru ya ketika orang mengira atau menganggap sesuatu tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin begitu ya, tapi Pak Surya bisa meyakinkan. Contohnya ketika meluncurkan stasiun televisi berita begitu ya, pada saat itu mungkin banyak yang beranggapan tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa profit begitu ya, karena berita tidak bisa dijual begitu Pak. Bagaimana Pak Surya bisa yakin saat itu bisa? Lagi-lagi Rahma, memang motivasi diri dan ingin memberikan sesuatu yang tidak hanya terbatas pada kepentingan bisnis semata-mata. Sama dengan saya memberikan gagasan kelahiran sebuah stasiun televisi berita pertama di negeri kita ini. Metro memang diniatkan itu adalah menjadi suatu stasiun berita yang mampu untuk membawa idealisme yang ada pada diri saya, membangun public awareness. Bagaimana kita bisa menjadi satu bangsa yang lebih maju dalam kontekstual memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sesama anak bangsa ini. Memang sejak awalnya diragukan bahwasanya upaya dan usaha melahirkan sebuah stasiun berita yang mungkin dianggap itu tidak lazim pada waktu itu. Dan bisa dianggap ini tidak akan bertahan lama, tidak akan survive, karena dari aspek komersialnya diragukan dia akan bisa survive. Tapi sekarang dia bukan hanya bisa bertahan, tapi pikiran-pikirannya, langkah-langkahnya sudah diikutin sebagai sudah menginspirasi ya. Sudah menginspirasi, dia menjadi trendsetter. Seperti itu ya Pak Surya ya. Tapi selain media, tampaknya politik juga menjadi salah satu hasrat Pak Surya ya. Saya berpolitik dalam usia yang relatif cukup muda. Kalau saya katakan Rahma, jangan terkejut. Saya mulai juga usia 15 tahun ya. Di mana itu Pak? Di kota kecil tadi, di kota Serblapan. Enggak, sebagai bergabung di mana Bapak? Saya bergabung adalah di Gerakan Pelajar Pancasila pada waktu itu. Sudah berorganisasi Saya ya, berorganisasi. Dan usia saya 19 tahun, Rahma, saya inilah calon anggota DPRD Kota Medan. 19 tahun ya Pak? 19 tahun. Kemudian saya terpilih menjadi anggota MPR untuk periode pertama pada tahun 77 itu, usia saya 25 tahun. Termuda saat itu ya Pak ya? Termuda, dan itu dua kali termnya ya, selama 10 tahun ya. Dan sekarang setelah 45 tahun ya berkecimpung di dunia politik di tanah air, tampaknya Pak Surya ingin menyampaikan hasrat yang tertinggi begitu. Masih Pak berhasrat untuk menjadi presiden atau capres Pak? Tidak, bukan itu sebenarnya goal utamanya. Dalam pemikiran saya adalah sungguh-sungguh saya ingin menyatakan 45 tahun perjalanan politik saya telah laluin di Partai Golkar. Dari jabatan yang tidak ada apa-apanya sebagai pemula, kemudian bergerak terus sampai saya mendapat kedudukan sebagai jabatan tertinggi dalam struktur partai. Saya sebagai ketua dewan penasihat partai. Kemudian satu dan lain hal, saya pikir saya ingin memberikan sesuatu yang lebih berarti. Dan mungkin Golkar bukan lagi tempat yang mampu untuk bisa saya menyesuaikan diri dengan partai yang saya sayangin dalam perjalanan yang sudah saya lalui 43 tahun itu. Maka akhirnya saya terinspiring ya, atau terinspirasi
mendirikan Partai Nasdem ini, diniatkanlah untuk apa? Untuk lebih mampu mengoptimalkan konsepsi, pikiran, dan gagasan-gagasan, ide yang ada pada diri saya, agar kehidupan institusi partai politik yang ada di negeri ini, yang masih amat sangat diperlukan bagi kita dalam keberadaan sebagai satu negara yang menganut sistem demokrasi, itu bisa mengoptimalkan seluruh fungsi peran yang ada dengan hak-hak protokoler dan hak-hak politik yang ada dalam kewenangan institusi partai politik itu, dan tentunya memberikan azas manfaat yang seoptimal mungkin bagi kehidupan masyarakat bangsa kita. Iya, bahkan ada yang menuding ini Pak Surya, mengatakan wah jangan-jangan ini Nasdem ini didirikan hanya karena Pak Surya kecewa begitu ya di partai yang lama, kemudian mendirikan partai baru. Benar itu alasan Bapak mendirikan Nasdem? Sejujurnya saya harus katakan, kalaupun kecewa saya tidak salah. Salah sekali kalau saya katakan saya tidak memiliki rasa kekecewaan. Berarti saya tidak jujur. Tapi kekecewaan itu bukan kekecewaan yang berarti saya harus menyalahkan semua pihak. Kemudian yang paling benar itulah diri saya. Bisa aja juga saya ikut bersalah dengan kekecewaan yang saya miliki. Tapi tidak ada salahnya menutup satu episode yang sudah dilalui dengan membuka lembaran baru pada episode baru. Baik, itu Pak Surya sudah jujur mengakui kecewa ya dengan Partai Golkar, dan kemudian mulai lembaran yang baru di Partai Nasdem ini kita akan lihat lagi ya, kita akan berbincang lagi tentang kejujuran Pak Surya yang lainnya lagi nih pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog bersama Pak Surya. Ya, Pak Surya tentunya tadi mengatakan bahwa mendirikan Partai Nasdem karena kecewa dengan Partai Golkar. Tapi pastinya itu bukan satu-satunya alasan dong Pak Surya. Pastilah, itu hal kecewaan kecil sekali, tidak mendasar ya. Dalam arti kata bukan satu-satunya reason yang membikinkan itulah saya harus keluar dari Golkar. Banyak hal tentunya yang lain ya. Tapi bagaimanapun juga saya mengambil hikmah dan berterima kasih tentunya kepada Golkar juga yang saya sudah jalankan arti keberadaan perjalanan kehidupan politik saya selama 43 tahun. Iya. Banyak pengalaman, banyak teman, banyak sahabat. Dan itu terus dilanjutkan nanti idealisme Pak Surya di Partai Nasdem ini ya Pak ya. Yeah. Nah ini Pak Surya sebenarnya sudah memiliki bisa dikatakan sangat lengkap ya. Media ada bisa dikatakan sebagai lembaga yang cukup kuat, paling besar pengaruhnya begitu ya Pak ya, di samping bisa dikatakan keempat, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media begitu. Sekarang ditambah lagi partai politik begitu ya Pak ya. Ini hasrat yang terakhir tentunya, kita tahu orang mengingat Pak Surya peserta konvensi Capres di Golkar ya. Nah, bagaimana dengan saat ini Pak? Menjelang 2014 kok tampaknya hasrat Capres itu agak menyusut. Kita tidak mendengar lagi nih Pak Surya yang bersemangat untuk menyalonkan diri menjadi presiden. Ya memang pada dasarnya bukan itu goal utama saya. Saya harus jujur menyatakan itu, Rahma. Bisa saja pretensi apapun dikatakan dan ditujukan ada pada diri saya, karena persepsi seakan-akan saya tidak mempunyai confident diri, saya seakan-akan memang mempunyai satu katakan setting tersendiri yang memang menginginkan atau mengincar jabatan presiden. Tapi saya katakan Nasdem ini adalah partai baru, partai yang memang mengedepankan politik gagasan. Bagaimana partai ini bisa belajar dari sejumlah perjalanan yang telah dilalui oleh partai-partai besar yang telah memiliki asam garam pengalaman yang cukup tinggi. Dengan satu catatan, dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh partai-partai sebelumnya. Dia ingin membawa suasana baru, lebih fresh dengan politik gagasan yang dimilikinya sebagai tema gerakan perubahan restorasi bangsa ini. Nah, salah satu yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mulai mengedepankan kembali pendekatan dan penghormatan kita pada penekanan ideologi dan moralitas. Nah, partai ini
tahu diri dia partai baru. Bagaimana dia tiba-tiba dalam suasana partai baru ini kemudian dia begitu confident diri menyatakan ketua umumnya atau siapapun dalam internal partai ini kami ingin mencalonkan diri sebagai calon partai presiden. Di sisi lain ada undang-undang yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi calon presiden itu dia harus memiliki presidensial threshold 25% suara dukungan masyarakat. Tapi kan ini ya Pak Surya, kita tahu ada Yusril Izzah Mahendra mengajukan gugatan agar pemilu dilakukan serentak begitu. Sebenarnya ini juga menguntungkan loh, Nasdem bisa menyalonkan calonnya sendiri jika undang-undang ini diloloskan, gugatan Yusril ini. Mengapa Nasdem tidak mendukung atau tidak setuju ya Pak ya? Tidak setujunya bukan masalah hanya kepentingan masalah Nasdem semata-mata. Kepentingan yang kita utamakan itu kepentingan lebih besar. Artinya apa? Sebuah tatanan perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghasilkan tahapan pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari pertama DPR RI memutuskan undang-undang partai politik, persyaratan-persyaratan bagi partai politik yang memang menginginkan arti kehadirannya untuk ikut serta sebagai partai peserta pemilu, dia harus memiliki dan memenuhi persyaratan yang telah diperuntukkan untuk itu. Persyaratan yang begitu berat memang nuansanya memang tidak diinginkan adanya kehadiran partai baru. Nasdem telah melalui tahapan itu, dia lolos. Kemudian akhirnya KPU menentukan ada pemilu legislatif yang telah ditentukan tanggalnya 9 April. Karena itu sudah ditentukan ya, Anda khawatir itu akan merubah kemudian tatanan nanti itu ya? Baru menyusul pemilihan presiden, pemilu presiden. Nah kita ikut semuanya itu. Nah sekarang pemilu legislatif tinggal 70 sekian hari lagi. Kalau itu harus dirubah lagi waktunya terganggu. Salah sekali kalau kita tidak merasa keberatan untuk itu. Masalah esensi daripada gugatan itu, katakanlah memang diinginkan agar ada pemilu yang serentak, pemilu legislatif maupun tidak keberatan, tapi apakah memang itu harus dilaksanakan pada saat di mana di ujung dengan waktu persiapan yang sudah begitu dekat, kita harus rubah. Tapi sayang sekali kita negara apa gitu. Sekarang kan sistem model pemerintahan apa? Kita jalan di mana sekarang ini? Sehingga bukan hanya kepentingan itu saja ya. Nasdem ingin menggarisbawahin ini salah, saya pikir. Iya. Nah, kalau kepentingannya dikatakan kepada Nasdem mau hanya ketua umumnya atau siapapun jadi capres secara ada 12 capres yang tiba-tiba bisa lolos begitu saja. Ya, silakan aja bagi yang memang mempunyai ambisi besar untuk itu ya. Belum tentu Nasdem ketua umumnya mempunyai ambisi besar untuk jadi capres gitu. Belum tentu. Belum tentu ya Pak Belum ya. tentu. Baik, tapi ini kita lihat dulu nih Pak Surya, ada tayangan lagi pemirsa, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemilihan umum 2014 tinggal menghitung hari. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merasa partainya belum pantas untuk mengusung calon presiden pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Alasannya, Partai Nasdem masih baru dibandingkan partai peserta pemilu lainnya. Surya mengatakan, sebagai partai baru, Nasdem masih akan menunggu hasil pemilu legislatif yang digelar April 2014. Jika tidak masuk 3 besar, menurutnya Nasdem tidak akan pernah berpikir untuk mengusung capres pada pemilu 2014 mendatang. Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil ada syarat pengusungan pasangan capres-cawapres, yakni 20% perolehan kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Jika suara parpol dalam pileg tidak mencukupi syarat itu, maka mesti berkoalisi.
Undang-undang itu tengah dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Namun, tampaknya Surya Paloh kurang tertarik dengan langkah Yusril itu. Surya Paloh malah menyindir akan ada 1.110.000 bakal capres yang akan mendaftar jika uji material Undang-Undang Capres itu dikabulkan MK. Yusril membalas lewat akun Twitternya. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyebut Surya Paloh tak paham Undang-Undang Dasar 1945. Yusril juga menuding Surya Paloh telah menipu rakyat dengan komentarnya itu. Mengingat menurut undang-undang, capres dan cawapres diajukan oleh partai politik. Sementara parpol yang ikut pemilu sekarang hanya 12 katanya. Pemilu 2014 semakin dekat, suhu politik pun semakin panas dan pekat. Ya itu Pak Surya, bahkan Yusril sempat menantang Pak Surya katanya debat saja langsung begitu ya lewat karena tidak keberatan ya dengan komentar Pak Surya, katanya akan ada 1,1 juta capres. Ini hitungannya dari mana Pak Surya? Sebenarnya sense of humor aja. Artinya kalau memang semua kebebasan kita berikan, siapa saja boleh mencalonkan diri sebenarnya. Bukan dalam konteks bahwasanya uji material ini. Saya pikir tidak pernah saya mengutarakan itu. Artinya kalau keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada hambatan apapun, siapa saja boleh. Ya kan? Tidak hanya terfokus kepada 12 partai peserta pemilu misalnya. Kalau itu diberikan, masuk di akal nggak kalau lebih dari 1 juta orang daftar sebagai capres? Saya pikir masuk di akal. Jadi nggak perlu, bukan masalah tipu menipu rakyat. Ini masalah justru logika akal sehat saja. Maksud Anda adalah perlu dibatasi bagaimanapun juga. Memang harus begitu. Ya kalau kita tidak batasin, penduduk kita 250 juta yang punya keinginan untuk jadi calon presiden, saya pikir pasti jutaan orang. Semua mau jadi presiden. Semua mau jadi presiden. Memang negeri ini lagi mabuk, semua orang kepingin jadi presiden. Itulah, Anda katakan tadi mabuk ingin jadi presiden, mungkin karena kekecewaan mungkin ya Pak ya dengan pemerintahan, atau merindukan lah, bukan kecewa lah istilahnya, merindukan sosok presiden. Menurut Anda seharusnya presiden ke depan itu seperti apa sosoknya Pak? Ya harusnya lah, kalau saya bisa katakan dan berharap, yang kita butuhkan adalah mereka yang sudah mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh, membebaskan kepentingan pribadinya untuk diutamakan, tetapi mengutamakan kepentingan yang lebih besar ya. Kepentingan masyarakatnya, bangsanya, rakyatnya, waktu, tenaga, pikiran, dan siap untuk tidak populer, siap juga untuk dicaci maki gitu ya. Nah, dia mengedepankan kejujuran, profesionalitas yang dia miliki, ada vision dia. Menurut Anda sudah ada sosok yang seperti itu saat ini? Pasti Indonesia banyak itu. Nasdem sudah mencari-cari juga dong ya? Kita lihat. Atau tidak perlu cari jauh-jauh, ketua umumnya saja? Belum tentu. Belum tentu gitu. Jadi masalahnya sekarang perlu saya lempangkan. Sekarang yang terjadilah persepsi pandangan masyarakat. Kalau menjadi ketua umum partai politik itu pasti di baliknya ada ambisi besar untuk jadi capres. Jadi kalau tidak ada ambisi, itu ketua umum yang salah. Ini juga perlu kita lempangkan. Tidak harus seperti itu. Ya, tidak harusnya seperti itu. Masa kalau menjadi ketua umum partai politik identik dengan ambisi, bahkan ambisius untuk menjadi capres. Jadi kalau nggak punya ambisi salah. Tapi juga dibutuhkan semangat atau minat atau ambisi juga sebenarnya Pak untuk running for president. Banyak sekali pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Presiden hanya satu. Ya. Ya kan? Masih banyak bisa dilakukan oleh bangsa ini ya. Banyak bisa kita lakukan dalam berbagai hal untuk memberikan pengabdian kita. Ya, dan kemajuan bangsa dan negara kita. Pak sudah melakukan banyak hal untuk itu juga ya Pak ya. Kita akan berbincang lagi Pak, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita? Segera kembali.
Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Surya Paloh ini ya Pak ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa pemimpin masa depan atau presiden yang akan datang harusnya yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, siap mengorbankan segalanya untuk bangsa begitu ya Pak ya. Misalnya seperti apa nih Pak konkretnya Pak ya? Seandainya ini Pak Surya yang jadi presiden, kita tahu ya sekarang Indonesia tengah banyak musibah atau bencana begitu ya Pak Surya. Banyak yang mengkritik presiden yang sekarang mungkin katanya kurang peka, lebih mengurus partainya atau meluncurkan buku dan lain. Ada kritikan-kritikan semacam itu. Tapi kalau menurut Pak Surya sendiri bagaimana? Seharusnya apa yang dilakukan oleh pemimpin atau presiden untuk masa-masa seperti ini? Saya pikir memang tingkat sensitivitas dan kepekaan itu kan memang merupakan hal yang amat sangat dibutuhkan. Apalagi kepada fungsi dan peran yang dijalankan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus presiden bangsa ini. Kalau tingkat kepekaan itu tidak bisa terjaga sedemikian rupa pada dirinya, mungkin akan terjadi pandangan atau persepsi yang negatif akhirnya dihadapkan pada dirinya. Belum tentu dia berniat tidak baik, mungkin niatnya baik, tapi karena katakanlah tingkat kepekaan, sensitivitas itu, timingnya yang tidak tepat ya, juga tidak terjaga secara baik, maka akan menimbulkan katakanlah persepsi yang salah. Suasana seperti ini membutuhkan sekali kehangatan, kehadiran, ketegasan, ya kan, seorang pemimpin bangsa ini hadir di tengah-tengah permasalahan yang dirasakan oleh rakyatnya. Dia harus bisa menjadi seorang bapak, pimpinan bangsa, guru yang baik, sahabat yang memberikan nilai kehangatan dan memberikan direction yang jelas. Permasalahan ini kita hadapin bersama, tapi pemerintah telah mengambilkan langkah A, B, C, D, dan insya Allah dalam waktu time frame yang kami siapkan hari ini atau besok atau lusa atau bulan depan, masalah ini akan bisa kita selesaikan. Harapan itu juga harus dia berikan kepada rakyatnya, sehingga rakyat merasakan kehadiran pemimpin di tengah-tengahnya ya Pak, tidak terasa jarak begitu. Saya pikir itu saja sudah merupakan suatu hal yang amat berarti, mengisi konsumsi kejiwaan masyarakat kita. Kita sekarang bermain dengan masalah kebutuhan kejiwaan masyarakat yang semakin hari itu semakin perlu diisi. Ya. Kalau begitu Anda sempat dapat tidak Pak Surya dengan gubernur kita sekarang ini, ada gubernur DKI Jokowi yang belusukan begitu ya, benar-benar hadir kan bagi rakyat begitu Pak, harus seperti itu ya Pak ya? Langkahnya baik, tapi nggak boleh berhenti belusukan aja. Belusukan kebelusukan yang tidak menyelesaikan masalah juga. Ya artinya belusukan tentunya itu merupakan sebuah model komunikasi yang efektif. Tapi pada kurun waktu tertentu itu harus berhenti, dan mungkin bisa digantikan dengan suatu tindakan action yang lebih terasa ya, dari hasil belusukan itu sendiri. Belusukan untuk action yang lebih terasa. Tidak belusukan menghasilkan belusukan tentunya. Akhirnya kebelusuk ya Pak ya? Kita belusuk salah. Iya, tapi lepas daripada itu Pak, kita tahu ya Jokowi menempati survei ya. Nah ini apakah menarik hati Nasdem ya? Karena saya tahu Pak Surya sudah sowan ini ya ke Megawati, demikian juga sudah diundang juga ke Megawati. Nah apakah ini juga menarik juga ini fenomena Jokowi efek ini ke Pak Surya? Oh tentu menarik. Menarik karena saya mengenal Mas Jokowi ini walaupun tidak terlalu dekat, tapi paling tidak ketika beliau hadir sowan kepada saya, meminta katakanlah dukungan atas pencalonannya sebagai calon gubernur DKI, dan saya katakan saya impress ya, saya menghargai itu, dan saya mendoakan supaya dia bisa terpilih. Ya karena ambisinya sama, saya pikir positif sekali ya, itu untuk memberikan sesuatu yang lebih berarti dalam pengabdian yang dia ingin lakukan, memimpin ibu kota ini. Saya katakan saya menghargai Anda karena Anda sekarang ini wali kota di Solo, kemudian mau jadi gubernur DKI, ya ini bagus Mas Jokowi. Kalau mau jadi presiden bagaimana? Tapi ini waktu itu, tapi saya barangkali tidak habis pikir ketika ada gubernur yang masih menjabat gubernur, ya, kemudian mau jadi gubernur di tempat yang baru. Nah ini
saya katakan saya nggak bisa respect itu. Ya, Hanya untuk melanggengkan kekuasaan begitu ya. Bung Jokowi kemudian terpilih, saya pikir itu bagus. Dia mulai debutnya, kemudian masyarakat juga berdasarkan survei-survei yang terus-menerus kita ikutin ini menempatkan posisi Jokowi lah pemimpin yang paling ideal untuk masyarakat ini menurut hasil survei. Iya. Karena memberikan nilai skor yang tinggi menurut saya baik ya. Kalau memang dia mempunyai obsesi dan ambisi mau jadi presiden, ya itu haknya. Kalaupun dia tidak mau menjadi presiden tapi meneruskan masa jabatan DKI, itu juga haknya Pak Jokowi. Nasdem akan mengikuti perkembangan ini ke depan. Tapi paling tidak harapan saya adalah Indonesia ke depan nanti dari hasil pemilu ini akan menemukan pemimpin baru yang bisa belajar dari kekurangan dan kelebihan dari pemimpin sebelumnya. Iya, tapi kan meskipun Pak Surya mengatakan bahwa belum berhasrat atau tidak berhasrat sebagai presiden, dan Nasdem juga belum menentukan capresnya siapa, tapi ini sudah dekat Pak, pasti sudah mencari-cari dong ya Pak ya, sudah mungkin lobby-lobby atau mencari-cari koalisi ini sudah dilakukan oleh Nasdem, termasuk ke PDIP ini Pak, ke Megawati? Kalau dengan PDIP ya, saya pikir memang ada hubungan emosional dalam subjektivitas hubungan saya dengan keluarga Bung Karno, Mas Taufik Kemas almarhum, Mbak Mega, itu ya memang satu perjalanan hubungan yang relatif cukup panjang, terjaga baik ya. Kawan-kawan juga banyak di PDIP, adik-adik saya sekarang yang menjadi tokoh di sana. Ini kan merupakan suatu hal yang lebih memudahkan bagi diri saya pribadi ya, untuk bisa berkomunikasi tidak hanya kepada komunikasi yang bersikap formal ya. Bisa juga komunikasi itu meskipun tidak ada salahnya ya, formal juga Pak, maksud saya politik juga begitu. Memang politik tidak mungkin kita bisa semuanya tempuh itu dengan komunikasi yang formal semata-mata. Pendekatan-pendekatan subjektivitas, emosional, non formal itu tidak kalah pentingnya. Tapi Nasdem sudah mencari-cari ya Pak, Demokrat sudah konvensi seperti itu. Nah ini Nasdem bagaimana? Sudah mencari-cari capresnya? Belum. Dia nggak mikirin soal capres. Belum mikirin ya Pak? Dia mikirin bagaimana pemilu legislatif ini harus bisa memberikan suatu arti bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang lebih baik, dan positioning Partai Nasdem yang jauh lebih juga mendapatkan standing leverage yang kokoh. Baik. Baik, ini kita lanjutkan lagi nanti ini Pak Surya. Pak Surya, kita akan lanjutkan ada apa berita ini pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita sudah sampai di segmen terakhir masih dengan Pak Surya. Ya Pak Surya, tadi Anda mengatakan bahwa belum mencari-cari nih, Nasdem belum mencari-cari capresnya. Tapi Anda tentu sudah memperhatikan berbagai bursa capres yang ada saat ini. Komentar Anda Pak dengan nama-nama yang beredar saat ini, ada Jokowi, ada Prabowo, ada Ical, ada Megawati. Nah ini komentar Anda bagaimana Pak? Nasdem pasti menghormatin dan menghargain hak-hak politik dan keinginan mereka-mereka yang sudah berada pada bursa capres, baik itu apakah mereka memang telah mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh ataupun barangkali masih mempertimbangkan ya. Ada kecondongan hati untuk berkoalisi ke salah satunya begitu? Sampai saat ini Nasdem belum memikirkan hal itu ya. Seperti saya katakan tadi, memang seluruh energi yang tersedia kita penuhkan full konsentrasi menghadapi pemilu legislatif. Nasdem di sana. Dilihat hasilnya. Kalau hasil pemilu legislatif itu katakanlah menempatkan Nasdem sebagai partai pemenang pemilu, automatically Nasdem mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Kalau nomor 2, nomor 3 dia harus pikir-pikir dulu. Minimal Wapres bersedia, misalnya Pak Surya. Dia harus pikir-pikir. Kalau nomor 4, udah lupain aja, dukung aja pemenangnya, begitu yang baik. Berdasarkan survei urutan ke-6 ini Pak Nasdem. Ya apapun urutannya bagi Nasdem kita hargain aja. Survei ini kan fluktuatif. Ya, kemarin bisa nomor urut begini, besok bisa pada posisi ini. Ya, ke depan juga bisa berubah. Gitu, ya. Tapi sebagai partai baru yakin bisa menembus ke DPR? Ya, kalau memang itu tidak memungkinkan juga nggak apa-apa Sarita, sepanjang kita telah lakukan apa yang bisa kita lakukan ya.
Kok Pak Surya agak sedikit berubah ini, agak lebih biasanya kan Pak Surya semangat dan yakin, ini apa kurang yakin ini Pak? Justru saya khawatir kalau saya terlalu yakin. Karena terlalu yakin saya harus coba koreksi sebentar. Barangkali confident boleh, tapi overconfident tidak baik ya. Tapi kalau melihat semangat caleg-calegnya ini, kabarnya kan Anda sendiri tahu juga ya bahwa politik Indonesia membutuhkan biaya tentunya, karena ini ada biaya khusus begitu ya Pak ya? Memang bagaimana kita berjuang di politik tanpa biaya? Sejujurnya kita harus terbuka soal itu. Ada dari Nasdem ini kepada caleg-calegnya? Ada, tapi barangkali tidak seperti yang dibayangkan orang lain, dan bentuk biaya itu tidak kita salurkan hanya semata-mata karena kita memberikan uang kepada caleg. Kita memberikan biaya dalam bentuk dukungan, kita membeli alat peraganya misalnya, kita mempersiapkan mereka untuk berkampanye misalnya, kita membebaskan mereka dari biaya-biaya pencalonan mereka misalnya, tapi kita siapkan materai mereka untuk mereka tanda tanganin misalnya. Katanya ada bonus 3 miliar ya Pak ya bagi yang bisa menembus DPR. Ya, bagian rangsangan tertentu barangkali ada reward and punish ya. Jadi itu tetap harus ada menstimulasi pikiran-pikiran, kegerahan-kegerahan, kinerja yang baik untuk terapresiasi. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu kita bilang rencana boleh di tangan kita, tapi keputusan akhir kan bukan di tangan kita. Kan? Iya, tapi kan Pak, ini menjelang kampanye banyak yang menuding ini Pak Surya suka curi start nih, sebelum waktu kampanye Pak Surya sudah kampanye dulu di TV-nya begini dengan calegnya. Ini bagaimana Pak menghadapi tudingan-tudingan seperti itu? Saya harus terima itu tudingan, kalau nggak salah saya. Zaman Indonesia sekarang ini memang amat mudah untuk menuding apa saja. Tapi sepanjang kita bersikap jujur, bertanya pada hati kita, akal sehat kita, apakah apa yang kita lakukan ini merugikan kepentingan masyarakat? Apakah yang kita lakukan ini merugikan bagi keinginan kita untuk memajukan bangsa ini? Kalau itu jelas merugikan, sebaiknya kita jangan lakukan lagi. Itu saja barometernya ya menurut Itu Pak Surya. barometer. Kalau memang itu tidak merugikan, bahkan memberikan ajas manfaat, apapun bentuk tudingan itu, jalan aja, tidak ada masalah itu. Iya baik, mungkin ini Pak Surya sebagai penutup juga nih Pak Surya, ada pesan-pesan khusus ini bagi presiden nanti yang terpilih kalau menurut Anda? Ya nantilah kita lihat, karena masih terlalu jauh, karena pelaksanaannya belum terlaksana. Kalau udah dekat-dekat nanti Rahma wawancarain saya, kita pasti kasih pesan-pesan. Karena SBY sudah meluncurkan buku memberi pesan-pesan ini kepada presiden yang akan terpilih. Saya kira Pak Surya juga akan berpesan-pesan juga begitu. Ya kita lihat saja nanti. Iya, yang penting belum tentu. Tapi yang saya harapkan adalah upaya apapun yang kita lakukan haruslah tetap bermuara pada kepentingan membangun kembali harkat dan martabat bangsa ini, keutuhan bangsa ini, semangat solidaritas sesama anak bangsa ini. Karena kita sudah semakin tertinggal dari kemajuan bangsa-bangsa lain sebagai satu bangsa, dan itu tidak mungkin kita tutup-tutupin. Saatnya kita untuk bergerak kembali, dan itu memerlukan semangat yang harus datang dengan hati dan jiwa untuk saling merangkul di antara kita, bukan saling menghujat ya. Baik ya, tentunya seperti itu ya Pak ya, menyampingkan kepentingan sendiri tadi itu demi kepentingan bangsa bersama-sama untuk majunya Indonesia. Terima kasih Pak Surya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Surya Paloh. Saya Rahma Sarita undur diri, tapi ada berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Sampai jumpa.